Pihak-pihak yang menghendaki agar calon Presiden Anies Rashid Baswedan memimpin demonstrasi untuk melawan dugaan kecurangan yang terjadi sebelum, saat, dan setelah Pilpres 2024 dipastikan gigit jari. Kondisi saat ini berbeda dengan Orde Baru. Daripada demo, Anies mengajak masyarakat yang memilih perubahan untuk memikirkan cara perjuangan yang efektif melalui forum-forum diskusi. Dengan bertukar pikiran dan perdebatan akan muncul gagasan serta gerakan yang lebih segar, sebab inspirasi datang dari interaksi, bukan meditasi. Anies menekankan pentingnya menjaga interaksi antar orang-orang yang memilih untuk perubahan, tidak membiarkan praktik kecurangan melenggang tak ditentang. Dari interaksi itu akan muncul terobosan-terobosan baru, ujar Anies saat hadir secara virtual pada acara Demos Festival. Kita sepakat, revolusi hanya akan melahirkan anak revolusi. Cara-cara agitatif memprovokasi massa dengan ujaran-ujaran histeria yang berujung tindakan destruktif tidak lagi populer sebagai jalan perjuangan. Di era disrupsi atau disruption, era di mana perubahan berjalan sangat cepat akibat kemajuan teknologi. Perlawanan terhadap dugaan praktik kecurangan yang terjadi secara masif dan melibatkan struktur kekuasaan serta pemilik modal besar harus menggunakan cara-cara baru yang lebih smart. Beberapa bentuknya yakni, pertama, melalui hak angket seperti yang tengah ramai diperbincangkan. Penggunaan hak angket untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu adalah hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Sebelumnya, pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi hanya menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai satu-satunya lembaga yang diberi hak mengadili sengketa hasil pemilu. Pemilu 2024 memang dalam tanda petik istimewa karena melibatkan ketidaknetralan Presiden Joko Widodo, mengingat anaknya Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu kontestan Pilpres 2024. Bahkan Jokowi secara khusus menjelaskan pasal yang memperbolehkan Presiden tidak netral. Persoalannya, ketidaknetralan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 bukan sebatas penggunaan hak politik pribadi. Diduga Presiden mengerahkan sumber daya negara, termasuk bansos dan aparat, untuk memenangkan jagoannya. Dugaan ketidaknetralan Presiden tidak bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi karena MK hanya mengadili dan mengkalkulasi angka kecurangan yang disengketakan oleh peserta Pilpres. MK tidak bisa masuk ke ranah politik. Oleh karenanya, lembaga yang tepat untuk menilai apakah Presiden melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power atau tidak adalah DPR melalui hak angket. Ujung dari hak angket bisa saja berupa pemakzulan terhadap Presiden. Kedua, menyatukan gerakan civil society dan masyarakat pro-demokrasi yang berani bersikap melawan arus untuk memberikan tekanan secara efektif kepada penguasa, baik melalui forum-forum diskusi, petisi, dan gerakan moral. Ketiga, menggunakan seluruh saluran yang tersedia, termasuk jaringan penggiat demokrasi internasional. Sebab kerusakan yang terjadi sedemikian masif mengancam sistem demokrasi, lembaga peradilan, hingga aparatus negara. Keempat, perlawanan diam. Perlawanan model ini dapat dilakukan melalui kampus. Bentuknya bisa dengan mengajar, menerbitkan jurnal demokrasi, atau memberikan edukasi langsung kepada masyarakat tanpa kepentingan elektoral. Memang proses ini cenderung lamban dan tidak terlihat hasilnya dalam 1-2 tahun mendatang. Tetapi jika sudah muncul kesadaran politik rakyat, maka ke depan rakyat tidak mudah, dalam tanda petik, dibodohi dengan isu bansos, ancaman hukum, atau intimidasi aparat. Kelima, memberikan support moral kepada partai-partai oposisi dengan jaminan keuntungan elektoral agar mereka lebih berani melawan upaya pelemahan demokrasi, praktek kecurangan, dan penguasaan sumber daya untuk segelintir orang atau kelompok. Terakhir, parlemen jalanan secara masif di seluruh Indonesia. Dalam sejarahnya, gerakan ini cukup efektif seperti yang terjadi di akhir era Orde Baru. Kesamaan kepentingan
menjadi kunci keberhasilan perlawanan model ini. Artinya, demonstrasi harus dipilih sebagai jalan terakhir. Harus juga dipastikan demo yang digelar tidak sporadis, melainkan terstruktur dan terencana dengan baik, sehingga tidak mudah disusupi. Bukan rahasia lagi, banyak aktivitas demo yang disusupi intel untuk menciptakan chaos dan adu domba, sehingga tujuan utamanya tidak tercapai. Sebenarnya masih ada alternatif lain, yakni mendirikan partai politik baru atas dasar kesamaan perjuangan, bukan semata mengandalkan ketokohan seseorang atau sumber daya ekonomi untuk menggerakkan mesin partai. Pengurus partai dipilih dengan sistem meritokrasi, kemampuan, dan menghindari penumpukan kekuasaan pada 1-2 elit partai. Cara ini tentu bukan baru, namun lebih smart karena memiliki kesempatan untuk membangun kekuatan politik secara real. Pertanyaannya, jika seluruh proses politik ini selesai dan hasilnya seperti yang sudah tampak sejak awal, bahkan sebelum pemilu digelar, apakah Anies siap mendirikan partai politik? Sebab jika hanya bergabung dengan partai politik yang ada, semisal PKS atau Nasdem, tentu membutuhkan proses kaderisasi yang lebih lama, padahal gerakan perubahan membutuhkan sosok pengikat baik dalam gerakan non-parlemen maupun partai politik. Kemenangan yang dicapai dengan kekerasan adalah kekalahan. Demikian quote terbaik dari Mahatma Gandhi. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semua. Tetap semangat.